Halo, selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman mahasiswa. Di pertemuan ke-8 ini, pertemuan pertama setelah TTS, kita akan membahas tentang JavaScript. Oke, jadi JavaScript itu salah satu bagian dari pemrograman web ya. Jadi sebenarnya di pemrograman web itu ada beberapa bahasa pemrograman yang kita gunakan di sini. Salah satunya itu adalah JavaScript atau JS. Oke, teman-teman mungkin sudah mengenal yang namanya PHP, HTML, kemudian CSS. Nah, yang ini adalah JavaScript ya. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi daripada JavaScript itu apa. Oke, di sini di modulnya teman-teman bisa bisa dibaca. Jadi JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. Oke, jadi PHP itu juga salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi ya di sini. Nah, kemudian JavaScript itu biasanya digunakan di sisi client side. Nah, jadi agar tampilannya itu lebih smooth, lebih menarik. Jadi kebanyakan dipakai itu di sisi client side. Oke, kemudian eh, dan penggunaannya itu dengan menyisipkan kode-kodenya pada HTML. Oke, jadi kode-kode pada JavaScript itu bisa kalian sisipkan pada file HTML, file PHP, bisa juga kalian uh, membuat file JS itu sendiri. Jadi ketika kalian menyisipkannya pada file HTML dan PHP, kalian membutuhkan yang namanya tag script ya. Tapi jika kalian menuliskannya pada file dengan extension JS, kalian tidak perlu menuliskan script. Oke, seperti itu. Kemudian, nah fungsi JS ini dalam pemrograman web itu seperti apa? Jadi sebelum adanya JavaScript, kita ketahui bahwa interaksi di pemrograman web itu uh, pertama dari web browser, kemudian dikirim ke web server ya. Jadi web server ini menerima request dari web browser. Nah, di web server ini ada yang namanya pengecekan data. Nah, pengecekan datanya seperti apa? Apakah datanya kosong, mungkin datanya tidak tepat, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu membutuhkan waktu sangat lama ya. Jadi kalau kalian buat form dengan field yang banyak sekali, misalnya form untuk data siswa atau data mahasiswa, uh, itu kan field-nya banyak sekali ya. Mungkin ada data orang tuanya juga atau walinya, data pekerjaan orang tuanya dan sebagainya. Nah, itu bisa membutuhkan waktu uh, sampai 20 detik di sini, kurang lebih ya sekitar 20 detik, untuk web server itu mengirimkan kembali hasilnya. Jadi kalau misalkan web browser mengirim ke web server, di web server akan dicek apakah datanya sudah benar atau salah, apakah ada data yang empty. Kalau misalkan ada data yang empty, dikembalikan ke web browser lagi. Kemudian di situ akan ada warning bahwa ada data yang kosong. Nah, dengan JS kita bisa mereduksi waktunya. Jadi yang sebelumnya waktunya itu 20 detik, bisa saja kita reduksi menjadi beberapa detik saja, misalkan sekitar 2 atau 3 detik saja dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh JavaScript ini, yaitu kita sebut sebagai validation ya atau form validation atau validasi form. Nah, dengan adanya JS, jadi waktu yang sebelumnya lama bisa direduksi menjadi lebih cepat seperti itu. Oke. Kemudian, nah itu pertama kali ditemukan ya. Pertama kali ditemukan sejarahnya saya ceritakan sedikit. JS ini awalnya itu pertama kalau tidak salah saya ECMAScript. Kalian bisa mungkin browsing di Google. Saya agak sedikit lupa tentang sejarahnya. Kenapa ada bisa JavaScript? Kemudian apakah JavaScript itu sama dengan bahasa pemrograman Java? Jawabannya berbeda ya. Oke. Nanti teman-teman bisa cek nanti
code-code yang ada di JavaScript dengan code yang ada di Java itu berbeda sekali ya. Oke. Kemudian, nah di sini dikatakan dalam perkembangannya JavaScript tidak hanya berguna untuk validasi form. Oke, jadi ternyata setelah beberapa tahun berjalan, ternyata JavaScript itu bisa digunakan untuk hal lain ya, dan paling banyak digunakan untuk membuat tampilan itu lebih smooth, lebih sedikit ada animasinya, kemudian dan biasanya paling banyak digunakan untuk membuat game ya. Oke, jadi JavaScript ini kalian bisa membuat game berbasis web di browser menggunakan JavaScript ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke bagaimana cara menjalankan kode programnya sampai ke tahap lanjutan, saya akan memberikan kalian contoh uh, website-website yang menggunakan JavaScript ini seperti apa ya. Jadi kalian nanti punya gambaran websitenya itu seperti apa sih website dengan JavaScript dengan dibandingkan dengan website yang menggunakan PHP biasa ya. Oke, kita akan cek di sini. Nah, ini dia salah satunya ada sidigital.co ya. .co di sini. SI Digital ini menggunakan JavaScript. Kalian bisa lihat tampilannya di sini ada sedikit animasinya di bagian background-nya ini. Kemudian di bagian gambarnya juga ada animasi bergerak ya di sini. Nah, ini yang saya sebut sebagai tampilan yang modern sekali ya, yang smooth, modern, dan sangat menarik bagi pengunjung website. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua ada CycleMon. CycleMon kita lihat dulu. Nah, ini menggunakan JS juga pada bagian front end-nya. Nah, ini menggunakan JS. Kalian bisa cek, sangat modern sekali tampilannya, penuh animasi, dan sangat menarik sekali ya kalau kita lihat. Oke, di sini. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Kemudian ada Carbon Studio. Untuk Carbon Studio ini ada ini sangat menarik ya kalau saya lihat di sini. Kalian bisa membuat tampilan seperti pada gambar yang ini misalkan membuat animasi bergerak dan sebagainya misalkan. Oke, ini sangat menarik. Nah, ini dibangun menggunakan JavaScript ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara menjalankan kode pada program JavaScript. Nah, oke, cara menjalankan kode apa saja yang kita butuhkan. Nah, di sini JavaScript itu tidak membutuhkan yang namanya web server ya, seperti Apache, aplikasinya seperti Exam itu tidak perlu. Jadi kita dapat mengeksekusinya hanya dengan menggunakan browser. Jadi kalian punya browser apa, kalian bisa jalankan. Saran saya kalian menggunakan Chrome. Karena apa? Karena JS ini lebih banyak code daripada JS ini lebih banyak support di Chrome ya. Oke. Kalian bisa jalankan di Chrome. Kemudian kita akan coba sedikit jalankan mengenai kalian buka kalian buka browser Chrome kalian. Kalau sudah kalian bisa jalankan, kalian bisa klik kanan kemudian inspect element. Oke, kita sudah sudah masuk ke bagian inspect elemennya. Kemudian kalian pilih bagian console. Nah, seperti ini. Oke. Kalian coba tuliskan console yang ini console.log. Kemudian kalian buat string di sini, misalkan duta wacana misalkan. Oke, seperti ini. Saya akan enter. Hasilnya adalah seperti ini ya, duta wacana. Dia tidak akan tampil di bagian halaman browsernya, namun tampilnya di bagian konsolnya ini. Oke, kita dapat menjalankan kode-kode JavaScript ini hanya dengan bermodalkan browser misalkan. Nah, di JavaScript juga kita bisa membuat yang namanya itu pop-up seperti modal. Kemarin kita belajar di
di bagian Bootstrap ada modals. Nah, di sini kita bisa buat modals yang simple sekali. Caranya itu kalian bisa menggunakan alet ya, alet kemudian oke, selamat datang. Misalkan seperti ini, kalau sudah kalian enter saja. Nah, ini ada modal di sini pop up yang menampilkan string selamat datang. Oke, seperti itu. Nah, apakah bisa uh, uh, apakah untuk penanganan yang code-code yang lebih panjang itu bisa menggunakan text editor? Bisa ya. Kalian bisa taruh di mana saja. Misalkan di sini saya akan buat new file. Kalian buka VS Code-nya, buat new file, tambahkan satu file di sini. Oke, misalkan di sini saya akan membuat file HTML di sini. Jadi saya akan menyisipkan kode JavaScript pada halaman HTML. Kalian bisa menambahkan di sini. Oke, sebelumnya ini saya save dulu. Saya save. Ini saya pakai nama main. Saya letakkan di bagian desktop saja. Kemudian file extensionnya ini adalah JavaScript ya. Kalian cari JavaScript. Nah, yang ini JavaScript kalian pilih. Oke, kalau sudah kalian save. Oke, sudah ya, sudah JavaScript di sini. Kemudian kalian bisa buat di sini scriptnya dulu. Oke, seperti ini. Kemudian script tutupnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk menyisipkan kode JavaScript pada halaman HTML, oke, ini salah ya. Saya akan sebentar. Ini saya rename terlebih dahulu. Apakah ini sudah JS atau ini MJS? Oke, sebentar. Oke, saya hapus saja dulu. Ini apakah benar extensionnya? Tapi sepertinya benar ya. Saya akan buat di sini lebih bagus. Mungkin kita tambahkan di bagian di bagian dokumen. Di sini saya akan tambah di bagian apa ya? Desktop. Saya akan tambahkan satu folder dengan nama JS ya di sini. Oke, kalau sudah saya close. Kemudian saya ke VS Code-nya, open foldernya. Di desktop saya buka JS, saya open. Oke, kalau sudah saya tambahkan file di sini main.js. Oke, nah ini yang tepat. Oke, yang ini saya hapus. Saya hapus, oke. Kalau sudah, kalian bisa isikan tadi di sini script ya. Oke, kemudian di bagian bawah. Oke, ini .js, jadi tidak perlu script sebenarnya. Kita akan membuat yang HTML terlebih dahulu. Jadi kita gantiin tadi jadi HTML ya. Saya lupa. Mohon maaf. Nah, kita ganti HTML. Oke, HTML. Oh, bukan. Tapi script. Atau kita buat seperti ini dulu. Oke. Kemudian di sini tambahkan script. Di bawahnya juga tambahkan script ya. Oke, seperti ini. Ini dokumen saya ganti belajar Java. Oke, seperti ini. Nah, kalian bisa tampilkan di sini untuk code JavaScript-nya. Misalkan di sini saya akan menampilkan string, misalkan string itu
di halaman browsernya ya, misalkan. Saya akan gunakan, oke, nanti ini akan saya bahas dokumen write. Kemudian di sini selamat belajar JavaScript. Oke, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman save. Oke, kemudian ini saya akan buka sebentar ya. Oke. Saya akan buka di sini supaya tidak mengganggu. Saya akan buka di bagian ini. Oke, saya jalankan. Nah, di sini tampil selamat belajar JavaScript. Jadi kalian cukup mengakses filenya saja ya. Jadi di sini kalian tidak perlu yang namanya web server untuk menjalankan code JavaScript kalian. Cukup dengan menggunakan browser saja ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk menampilkan string pada JavaScript itu ada beberapa cara atau beberapa teknik yang bisa kita gunakan ya. Oke, saya jelaskan yang pertama di sini kita menggunakan dokumen write di sini. Kan bisa gunakan cara ini untuk menampilkan string atau data kalian pada ini ya, pada browser ya, misalkan. Oke, cara yang kedua kita bisa menggunakan console. Seperti tadi. Ini akan saya ganti console.log. Oke, seperti ini ya. Saya save, kemudian yang ini akan saya reload. Nah, di sini tidak tampil. Kenapa? Karena console log akan menampilkan pada bagian inspect elemennya ya. Oke, kita akan coba lihat di bagian console. Nah, dia akan tampil di bagian konsolnya, konsol pada inspect element. Di sini selamat belajar JavaScript. Nah, itu teknik yang kedua. Ini sangat berguna sekali ketika kalian nanti masuk ke bagian belajar tentang API, kalian akan berinteraksi dengan yang namanya JSON ya. Jadi kalian perlu juga mengetahui tentang penggunaan console log seperti ini misalkan. Oke, kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan alert ya, alert. Oke, jadi dia akan menampilkan pop-up pada halaman browser kita. Nah, ini sudah saya save. Kemudian saya jalankan. Oke, dia akan menampilkan pop-up seperti ini. Ini saya sebut sebagai pop-up. Selamat belajar JavaScript, kemudian tekan OK untuk exit ya. Oke, kemudian teknik yang ketiga, kita bisa menggunakan variabel, kemudian kita bisa menggunakan ID ya. Jadi ini kita sebut sebagai penggunaan fungsi inner HTML. Oke, jadi kita akan menggunakan inner HTML. Oke, kalau sudah di sini kalian buat div dulu, div. Misalkan di sini div ID-nya itu saya mau namanya itu hasil output misalkan. Oke, seperti ini hasil output. Kemudian di sini akan saya tutup div-nya. Oke, sebentar, di sini div-nya saya tutup seperti ini. Oke, kalau sudah, mohon maaf ya, div ini HTML, jadi dia di luar script. Oke, dia di luar script karena tag div ini adalah tag HTML ya. Kemudian kita akan buat programnya di dalam script ini. Nah, inilah JavaScript-nya. Oke, saya akan buat sebuah variabel. Oke, jadi di JavaScript penulisan variabel itu tidak sama dengan di PHP ya. Kalau di PHP kalian menggunakan $, tapi kalau di JavaScript kan bisa menggunakan var seperti ini. Var hasil misalkan di sini saya akan buat dokumen get element. Nah, di sini kita menggunakan apa? Kita menggunakan ID. Jadi kita gunakan get element by ID. Nah, kalau sudah, kalian tangkap apa yang ditangkap, yang ini, nama ID-nya ini yang kalian tangkap. Oke, saya paste saja di sini. Kalau sudah, saya akan menampilkan hasilnya.
Jadi di sini hasilnya itu saya tampilkan pada HTML, jadi menggunakan inner HTML di sini. Karena dia berupa string, saya gunakan tanda petik ya. Selamat datang. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kalian save, kemudian kalian jalankan pada browser kalian. Nah, hasilnya selamat datang. Oke, sama saja ya. Kalian bisa gunakan teknik yang pertama. Teknik yang pertama itu kalian cukup menggunakan dokumen write, kemudian teknik yang kedua akan menggunakan console log, kemudian yang ketiga akan menggunakan alert, kemudian yang keempat menggunakan inner HTML. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas penggunaan JavaScript pada ini ya, pada operator penggunaan JavaScript untuk menangani operator matematis yang biasa kita lakukan di bahasa pemrograman. Ya, misalnya operator aritmatika itu sifatnya matematis, kemudian ada operator logika, operator apalagi misalkan assignment misalkan di sini. Nah, seperti itu kita akan coba bagaimana penanganan operator menggunakan JS. Oke, kita akan latihan saja di sini. Kalian bisa, nah kalian kosongkan, kalian hapuskan code yang sebelumnya. Di sini saya akan membuat code baru untuk operator aritmatika ya. Oke, misalkan di sini saya akan membuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi modulus. Oke, kita akan buat dua variabel di sini. Yang pertama, var A. Var A itu nilainya misalkan 7. Kemudian var B itu nilainya 2. Oke, kemudian di sini saya akan membuat variabel lain untuk menampung data hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil pembagiannya. Di sini saya gunakan hasil JML, kemudian hasil KRG ya, hasil hasil kali dulu, hasil kali, hasil bagi I, kemudian hasil untuk modulus ya. Oke, kalau sudah di sini kita akan melakukan operasinya. Hasil jumlah itu sama dengan A ditambah B ya, seperti ini. Kemudian hasil kurang itu sama dengan A dikurangi B ya. Oke, hasil kali itu sama dengan A dikali B seperti ini. Kemudian hasil hasil bagi dulu. Oke, hasil bagi itu sama dengan A dibagi B di sini. A dibagi B, kemudian ini bukan. Oke, mohon maaf. Ini akan saya ubah terlebih dahulu. Hasil bagi. Oke. Yang ini juga hasil bagi. Oke, kemudian hasil mod seperti ini. Mod itu menggunakan persen ya. Oke, A mod B. Kalau sudah, kalian bisa tampilkan dengan cara teknik yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan dokumen write aja karena yang paling mudah adalah menggunakan dokumen write ya. Dokumen write. Di sini saya akan tampilkan langsung saja di sini hasil jumlah, misalkan hasil jumlah tinggal kalian panggil hasil jumlahnya, hasil jumlah ya di sini JML seperti ini. Oke, kalau sudah saya save dulu yang ini, apakah jalan sesuai rencana? Oke, jalan ya. Jadi hasil jumlahnya adalah 9 di sini. Oke, mungkin kita tambahkan string di sininya. Oke, di sini hasil penjumlahan
sama dengan hasil seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu apakah keluar. Oke, seperti ini hasil penjumlahan sama dengan 9. Kalian tambahkan plus di sininya untuk mendapatkan hasilnya. Jadi untuk menggabungkan string ini dengan variabel hasil itu menggunakan tanda plus ya. Oke, seperti itu. Kalau di PHP kalian bisa menggunakan titik. Nah, di sini di JavaScript kalian gunakan plus. Oke, kemudian yang atas ini saya copy saja. Saya copy sebanyak 5. Kemudian yang ini saya ubah terlebih dahulu. Hasil pengurangan hasil ini perkalian. Kemudian yang ini pembagian modulus ya. Oke. Nah, di sini hasil jumlah. Oke, yang ini hasil pengurangan, hasil perkalian, yang ini pembagian, dan yang terakhir adalah modulus ya. Oke, saya save, kemudian saya jalankan di sini. Oh, ternyata di sini oke. Hasilnya limpah. Misalkan di sini saya bisa gunakan apa namanya? Enter ya. Di sini kita akan menggunakan enter supaya hasilnya itu bisa ini ya. Supaya hasilnya itu bisa turun ke bawah. Oke, jadi enter di apa? Di ini di JS itu kita bisa gunakan BR ya. Jadi kalian bisa gunakan BR di sini. Oke, saya coba dulu dokumen write di sini. Kemudian saya gunakan BR di sini. Saya coba dulu untuk satu bagian. Oke, bisa ya. Jadi saya bisa menggunakan BR di sini. Ini saya copy saja, atau kalian bisa tambahkan BR-nya di bagian bawah. Oke, misalkan saya contohkan. Kita coba dulu, misalkan BR-nya di bagian bawah. Apakah hasilnya sesuai dengan rencana? Oke, sesuai ya. Jadi ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Kita akan tambahkan BR-nya di bagian ini. Oke, selesai. Hasilnya sama ya, seperti ini. Nah, ini untuk operasi ini ya, operasi matematis atau operator logika. Operator logika yang ada pada JavaScript sebenarnya bukan operator logika ya, ini operator aritmatika. Oke, jadi operator itu ada aritmatika, ada operator logika, ada assignment, ada banyak sekali. Nah, selanjutnya kita akan coba operator yang lainnya, operator assignment di sini. Teman-teman bisa gunakan code yang ada, code yang sebelumnya ini. Jadi kita singkat saja di sini. Jadi supaya tidak ini ya, tidak banyak code di sini. Jadi akan saya langsungkan di sini. Jadi akan saya teruskan di bagian ini. Jadi operator assignment itu kependekan atau bentuk sederhana dari operator aritmatika. Oke, di sini kita bisa buat seperti ini, misalkan kemudian saya tambah sama dengan B. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan kurung di sini. Oke, ini kebanyakan. Di atas kurang 1. Nah, ini
A karena pengurangan kurang sama dengan B. Nah, ini kalian bisa lanjutkan seperti yang di atas. Hanya saja kalian mengubah simbolnya ya. Oke, di sini A karena ini perkalian kali sama dengan B seperti ini. Yang ini A kemudian bagi sama dengan B. Oke. Oke, sebentar. Yang ini saya hapus. A karena ini modulus, saya gunakan persen sama dengan B. Nah, kalian cukup seperti ini ya untuk operasi yang assignment. Oke, kalau sudah saya enter saja. Nah, hasilnya di sini seperti ini. Jadi A plus sama dengan B hasilnya 9. A min sama dengan B hasilnya 7. Oke, begitu seterusnya. Operator berikutnya kalian bisa coba ya. Oke, mungkin untuk pembanding saya contohkan di sini. Untuk operator pembanding ini sebenarnya hampir sama dengan ini ya. Dengan operator logika yang pembanding ini hampir sama ketika kita menggunakan if. Jadi ketika kita menggunakan if, kita juga menggunakan operator pembanding biasanya. Nah, operator pembanding itu seperti apa? Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini saya komen dulu. Misalkan saya akan menggunakan satu variabel di sini. Jadi yang ini saya komen saja. Oke, di sini kalian bisa perhatikan if. Jadi if jika nilai A itu lebih dari sama dengan 10 misalkan, maka dia akan mencetak, kita pakai alert aja ya. Oke, di sini nilai lebih dari 10. Oke, seperti ini. Nah, saya save. Kalau sudah saya save, saya jalankan. Sebentar, di sini sepertinya ada yang salah. If A jika A-nya itu lebih dari 10, maka dia akan menjalankan yang ini. Jika tidak, dia tidak menjalankan apa-apa. Nah, kita buat else-nya di sini. Kita buat else-nya menggunakan alert juga. Nilai kurang dari 10. Oke, seperti ini ya. Lebih dari sama dengan. Oke. Harusnya ada pop-up ya. Nah, di sini nilai kurang dari 10. Oke, seperti itu ya. Untuk operator logika kita bisa kombinasikan dengan penggunaan if ya. Oke, selanjutnya di sini saya bahas ini sekalian saya bahas tentang percabangan di sini. Jadi bagaimana misalkan mendapatkan entry-nya itu dari ini ya, dari keyboard ya. Nah, kalian bisa gunakan seperti ini caranya. Oke, misalkan saya punya var sama dengan var A misalkan di sini. Kemudian atau var A. Saya langsung saja untuk mempersingkat quote-nya kita gunakan from. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita masukkan nilai. Nah, seperti itu. Masukkan nilainya. Nilainya berapa? Misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian ini, kalian isi default-nya. Default-nya adalah 0. Oke. Saya save. Kalau sudah, nah di sini akan saya reload. Setelah saya reload, akan muncul yang namanya pop-up. Nah, di sini diminta kita memasukkan angka. Misalkan saya memasukkan angka 12, saya tekan OK. Nah, nilai lebih dari sama dengan 10. Oke. Bagaimana kalau sebaliknya, nilainya di sini kurang dari 10, 7 misalkan. Oke. Nilai kurang dari 10. Oke ya. Jadi program kita berjalan
sesuai dengan rencana kita. Kemudian untuk percabangan ada yang namanya percabangan switch case. Nah, teman-teman mungkin sudah belajar tentang percabangan switch case itu seperti apa. Jadi kita akan contohkan percabangan switch case di sini ya, di apa? JavaScript. Oke, di sini biasanya untuk switch case itu penggunaannya paling banyak untuk menu. Oke, misalkan menu di sini, menunya itu 1 sampai 3. Oke, misalkan default-nya misalkan adalah 1. Oke, di sini saya kasih default-nya 1. Oke, di sini saya akan buat switch case-nya. Misalkan saya buat variabel di sini dengan nama menu seperti ini saja. Oke. Kemudian nah yang ini saya komen saja. Oke, jadi kita fokus di bawah ya, di bagian bawah ini. Oke, var menu di sini kita gunakan from isi stringnya, masukkan menu. Oke, seperti ini. Kalau sudah, default-nya adalah 1. Oke, kalau sudah kita buat switch case-nya di sini, switch menu, kemudian ini pakai kurung nggak ya? Kayaknya pakai. Switch menu, kemudian oke, supaya tampilannya bagus. Case 1 itu untuk menu. Oke, saya tuliskan di sini alert aja. Kalau teman-teman mau mengisikan yang lain, silakan. Selamat datang di halaman, misalkan halaman apa? Beranda misalkan ya. Oke, di halaman home saja. Home, oke. Kalau sudah, oke, kalau penggunaan switch case itu biasanya disertai dengan break ya. Kalau tidak ada breaknya, dia akan langsung ke case yang di bawahnya. Oke, kemudian yang kedua di sini case 2, saya akan tambahkan alert di sini. Maaf. Alert, kemudian selamat datang di halaman galeri. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan break. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan buat case 3 di sini. Oke, alert. Selamat datang di halaman kontak misalkan ya. Oke, kalau sudah saya tambahkan alert salah ya. Oke, saya tambahkan break di sini. Oke, kemudian yang terakhir adalah kondisi else. Kondisi else itu artinya ketika kondisi di case 1, case 2, dan case 3 tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan kondisi yang else. Nah, else di switch case itu menggunakan default. Semoga tidak lupa ya. Oke, kalau sudah saya tambahkan di sini alert. Menu tidak halaman tidak tersedia ya, bukan menu. Halaman tidak tersedia. Oke. Oke, di sini kita tidak perlu break karena setelah default ini tidak ada case lagi ya, jadi tidak perlu yang namanya break. Oke, kalau sudah kita jalankan di browsernya, kita reload. Nah, di sini defaultnya 1, karena di sini saya tuliskan 1. Oke, teman-teman bisa tulis misalkan 2. Oke, halaman tidak tersedia. Apakah 2 halaman tidak tersedia? Oke, sebentar di sini sepertinya. Halaman tidak tersedia. Switch menu. Kok bisa halamannya tidak tersedia? Kok bisa? Oke, misalkan 1, halamannya juga tidak tersedia. Oke,
Apakah ada yang salah di sini? Selamat datang. Defaultnya adalah ini, harusnya bisa ya. Apa perlu break ya di sini? Jadi dia mengeksekusi. Oke. Sebentar kita cek dulu apakah ada yang salah di sini. Suite menu case 1 ini harusnya sudah bisa ya. Case 2, case 3. Oke. Salahnya di mana ini? Masukkan menu. Oke, misalkan kita tidak butuh ini, misalkan kita tidak usah pakai defaultnya. Oke, saya masukkan 3. Halaman tidak tersedia, saya masukkan 2. Halamannya juga tidak tersedia. Oke. Misalkan di sini var menunya itu langsung saya entry saja nilainya 2. Oke, artinya kesalahannya itu ada di sini ya. Di bagian masukkan menu. Oke, misalkan stringnya saya hapus 2 misalkan. Oke. Jadi di sini salahnya itu bagian sini ya. Jadi bagian entry datanya ini mungkin bisa dicoba lagi. Misalkan kalau ditambahkan string di sini, pilih menu. Oke, ini harusnya bisa. Harusnya itu bisa. Var menu, pilih menu. Oke. Sebentar. Di sini saya pilih 2, halaman tidak tersedia. Tetap, jadi di sini kita tidak menggunakan inputan. Mungkin teman-teman bisa coba nanti penggunaan inputannya seperti apa, kesalahannya di mana. Oke, saya entry. Nah, ini harusnya bisa ya, selamat datang. Untuk yang kedua, untuk yang 1, itu halaman home. Selamat datang di halaman home. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk penggunaan break ya. Oke, selanjutnya kita apa lagi nih? Operator sudah, assignment sudah, operator pembanding. Nah, ini tadi sudah kita gunakan juga untuk pembandingnya seperti apa. Operator logika sudah, yang dikombinasikan dengan if else, kemudian percabangan yang if else dan switch case juga sudah. Oke, kita akan masuk ke bagian perulangan. Oke, jadi perulangan yang dominan digunakan di JavaScript itu adalah for. Nah, di sini saya akan jelaskan perulangan menggunakan for dan menggunakan while pada JavaScript ya. Oke, ini akan saya hapus karena kebanyakan. Oke, kita akan buat di sini perulangan menggunakan for terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa sebentar. Langsung saja for di sini. Nah, kalau di C++ itu biasanya penulisan for-nya itu kita sertakan dengan tipe datanya. Misalkan in i gitu ya, in i sama dengan 0. Kemudian i-nya itu misalkan kurang dari sama dengan 10 misalkan. Kemudian i++ ya, seperti ini ya. Kalau di C++. Nah, kalau di JavaScript kalian tidak perlu menambahkan tipe datanya ini. Jadi tipe datanya kalian hapus saja. Jadi seperti ini, cukup seperti ini. In i, oke, ini kita mulai dari 1 supaya mudah. Nah, di sini karena bentuknya looping, jadi akan saya tampilkan menggunakan dokumen write di sini. Dokumen.write. Oke, yang kita cetak adalah
Oke, yang kita cetak di sini adalah I-nya ya. Jadi yang kita cetak I. Sini saya. Oke. Nah, jadi ada angka 1 sampai angka 10. Kalian bisa gunakan enter di sini, misalkan saya tambahkan plus, bukan di sini ya. Oke, di sini plus misalkan. Nah, di sini kalian buat BR-nya. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, jadinya menurun ke bawah. Atau kalian mau tambahkan di sini string lagi misalkan. Oke, misalkan di sini saya tambahkan string lagi, cetak data ke sekian misalkan. Oke, seperti itu. Saya jalankan, syntax error di sini. Saya cek, kurang plus ya di sini. Oke. Jadi kalau di JS untuk menangani error-nya, kalian perhatikan. Kalau saya jalankan ini error. Nah, error-nya itu terlihat di bagian konsolnya. Jadi kalau kalian close konsolnya, ini error-nya tidak akan kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi, untuk melihat error-nya, kalian perlu membuka inspect element. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada satu error di sini, ada satu error, ada warning kita di sini. Oke, ke konsol. Nah, di sini missing bla 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 after argument list. Oke, kita kurang tanda plus ya. Saya save, kemudian saya jalankan. Oke, di sini warningnya sudah hilang dan datanya sudah tercetak seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian pembahasan yang perulangan menggunakan while. Oke, ini akan saya komen saja. Nah, untuk perulangan menggunakan while, kalian perlu yang namanya variabel. Jadi kalian perlu definisi variabel, kemudian variabel tersebut kalian assign. Kalian assign nilainya itu 1 ya, kita samakan dengan yang di atas. Oke, kemudian kita buat loopingnya, while. Conditionnya seperti apa? While conditionnya itu I ini kurang dari sama dengan 10. Oke, kalau sudah, kalian tambahkan kurung awal buka dan kurung awal tutup. Kemudian di sini adalah statementnya. Nah, statementnya di sini document write di sini. Oke, di sini saya tampilkan dulu i-nya seperti sebelumnya ya. Kemudian ini adalah maaf. Ini BR-nya. Oke, kalau sudah di sini adalah i++-nya. Oke, seperti ini, semoga jalan ya. Oke, sudah ya di sini tidak ada error di sini, tidak ada warning. Kemudian kita tambahkan di sini string lagi, kalian bisa tambahkan sendiri stringnya. Misalkan di sini seperti sebelumnya, cetak data ke sekian misalkan. Oke, kalau sudah kita jalankan. Oke, dia jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Oke, ini untuk penggunaan looping di JavaScript. Jadi saya sudah ajarkan looping dengan menggunakan for dan looping dengan menggunakan while di sini. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke bagian fungsi di JS. Nah, biasanya di JS itu kebanyakan menggunakan function ya untuk mengelola websitenya. Jadi untuk ketika kalian membuat website yang besar, kalian akan menggunakan function-function pada JavaScript ini. Oke. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang ini ya, tentang apa fungsi ini. Jadi ini salah satu object oriented programming. Ini sangat penting ketika kalian mengembangkan suatu website nantinya. Oke, di sini kita akan buat function. Jadi di dalam JavaScript itu untuk membuat function itu dimulai dari seperti ini. Jadi dimulai dari function, kemudian nama functionnya apa? Nah, di sini adalah nama functionnya. Oke, seperti ini. Oke, misalkan di sini kita akan contoh sederhana saja, saya akan menampilkan string selamat datang misalkan. Oke, seperti ini misalkan function untuk menampilkan selamat datang.
Oke, di sini akan saya buat dokumen write atau kalian mau elot juga nggak apa-apa. Oke, di sini saya tambahkan dokumen write-nya selamat belajar Java. Oke. Nah, untuk memanggil fungsinya itu seperti apa? Oke, untuk memanggil fungsinya itu kalian tinggal tambahkan di sini. Kalian inisialisasikan ya. Jadi kalian membuat objek baru di sini dengan nama utama. Kenapa utama? Karena sesuai dengan nama fungsinya ini. Oke, kalau sudah kalian save, ini saya jalankan selamat belajar JavaScript di sini. Kalau misalkan objeknya saya komen, kita lihat hasilnya tidak ada error dan tidak muncul hasilnya karena tidak dipanggil ya di sini. Oke, kita harus panggil dahulu objeknya di sini, baru bisa keluar hasilnya. Oke, itu untuk function di JavaScript. Oke, kita akan, nah di JavaScript atau di bahasa pemrograman lain itu function itu bisa menggunakan parameter dan function yang tidak menggunakan parameter. Oke, seperti itu ya. Jadi kita akan buat function yang menggunakan parameter di sini. Oke, di sini saya akan tampilkan saya akan menampilkan string seperti ini. Oke, di sini nama. Jadi di atas di sini saya harus define-kan dulu variabel nama ya, seperti ini. Oke. Kalau sudah kalian di sini, nah di sini namanya siapa misalkan. Oke, misalkan di sini stringnya selamat belajar JavaScript, koma di sini saya akan tampilkan namanya. Oke, seperti ini. Misalkan di sini namanya adalah Duta misalkan. Oke, kita jalankan di sini. Selamat belajar JavaScript Duta. Oke ya, sudah tepat. Nah, selamat belajar JavaScript Duta. Oke, namanya bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian. Nah, misalkan siapa di sini? Misalkan Pak Argo misalkan ya. Saya save. Nah, selamat belajar JavaScript Argo. Nah, di sini, nah ini adalah nilai daripada parameter kalian, sedangkan yang atas adalah variabel parameternya. Oke, seperti itu untuk fungsi. Oke, kita di function atau fungsi juga ada yang namanya fungsi yang mengembalikan nilai dan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Oke, jadi seperti itu ya. Ada fungsi yang dapat mengembalikan nilai dan ada juga fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Kita akan pelajari mulai dari fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai di sini. Nah, contohnya adalah ini fungsi atau saya contohkan yang lain. Contohnya untuk perhitungan matematika misalkan ya. Di sini kita akan menghitung persegi panjang misalkan. Persegi panjang. Oke, kita akan menghitung persegi panjang. Persegi panjang itu punya apa? Persegi panjang itu punya panjang, punya variabel panjang, kemudian punya variabel lebar ya. Oke, kemudian nanti kita perlu tampung. Oh ya, kita perlu tampung luasnya karena tidak akan nilainya tidak kita kembalikan. Kita tampung di variabel luas. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada panjang, koma lebar. Oke, kemudian saya di sini stringnya luas persegi panjang misalkan. Oke, misalkan di sini luas ya. Oke, kita sudah gunakan luas di sini. Oh, ini operasinya belum ada. Oke, kita buat operasinya dulu. Luas sama dengan panjang dikali
dikali lebar. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita hapus dulu. Kita cek. Oke, tidak ada warning, artinya tidak ada error yang terjadi. Kalau sudah, tinggal kita panggil di bawahnya. Persegi panjang, masukkan nilai parameternya. Tidak perlu tanda petik karena ini adalah string ya. Oke. Jadi tinggal kalian masukkan, misalkan nilainya di sini adalah 5,6 misalkan. Oke, jangan lupa semikolon. Nah, luas persegi panjang 30. Oh iya, betul. Luas persegi panjang 30. Oke, sama dengan ya kayaknya. Perlu sama dengan. Nah, luas persegi panjang 30. Nah, ini juga nilainya bisa kalian ubah seperti parameter sebelumnya ya. Oke. Ini adalah nilai yang tidak bisa fungsi yang tidak bisa mengembalikan nilai. Ciri khasnya di sini tidak ada return. Nah, untuk fungsi yang dapat mengembalikan nilai itu ada return-nya. Oke, kita akan buat return-nya di sini. Nah, ketika akan membuat return, saya tidak perlu yang namanya luas lagi. Saya tidak perlu menampung hasilnya itu di luas. Jadi langsung saya return saja di sini. Oke, langsung saya return panjang kali lebar, kemudian akan saya panggil di sini. Nah, saya panggil di sini panjang lebarnya. Saya jalankan. Nah, di sini hasilnya tidak ada. kenapa? Karena di sini tidak kita cetak. Hasilnya tidak kita cetak. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu hasilnya kita cetak, sedangkan yang ketika kita menggunakan return, hasilnya tidak dicetak ya. Oke, ini saya balikan lagi. Oke, seperti ini hasilnya tidak saya cetak. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kalian bisa buat dokumen write di sini. Dokumen write. Oke. Nah, hasilnya akan keluar, kita cek saja. Oke, hasilnya 42 ya. Nah, kalau kalian mau nambahkan string di sini silakan tambahkan stringnya. Oke, kalian tambahkan string di sini. Luas persegi panjang itu sama dengan seperti ini. Kita jalankan luas persegi panjang sama dengan 42. Nah, ini adalah objeknya. Oke. Untuk fungsi di JavaScript ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian penanganan event pada JS ya. Jadi salah satu kelebihan yang dimiliki JS itu ada event. Jadi ada event on click, ada event on change, dan on focus dan sebagainya. Ada banyak, kalian bisa cek di modul kalian. Oke, kita akan coba melakukan penanganan event menggunakan menggunakan JavaScript. Nah, kebetulan hanya JavaScript yang saya ketahui yang menggunakan yang bisa melakukan event-event itu, event handling ya namanya, atau event handler. Oke, langsung kita coba saja. Misalkan di sini saya akan contohkan menggunakan event on click. Jadi saya akan buat satu tombol di mana jika saya klik tombol ini jadi tombol ini ketika saya klik akan mengeluarkan sebuah pop-up ya. Oke, kita bisa menggunakan event-event yang ada di JavaScript. Nah, biasanya itu event ini biasanya dikolaborasikan dengan HTML atau HTML. Oke, kita buat form dulu. Saya buat form di sini. Oke, kalau sudah form sudah jadi, yang saya butuhkan hanya button ya. Jadi input type-nya nanti itu adalah submit. Oke.
Input type-nya itu adalah, wah ini salah. Oke, submit. Input type-nya submit, kemudian saya akan buat value-nya. Value-nya ini apa? Misalkan silahkan klik di sini. Oke, seperti itu value-nya. Kemudian, nah di sini saya akan menggunakan event-nya. Saya akan gunakan event on click. Event on click seperti ini. Nah, kalian mau event-nya ini ngapain gitu ya? Jadi event-nya ini juga kita buat, bisa kita buatkan fungsi, nanti kita panggil fungsinya di on click-nya, juga bisa langsung. Nah, misalkan di sini saya akan contohkan yang langsung terlebih dahulu. Alert di sini saya tambahkan. Oke, di sini dia akan menampilkan pop-up. Pop-up-nya seperti apa? Misalkan di sini selamat. Oke, selamat datang. Oke, enggak, ini sepertinya ada yang salah. Oke, dia menggunakan petik 1. Selamat datang. Oke, ini akan saya ini aja ya. Toggle word wrap. Oke, jadi hasilnya di bawah. Selamat datang, misalkan selamat datang di UKDW, misalkan. Oke, kalau sudah kita jalankan. Nah, kalian akan melihat tombol di sini. Jadi di sini kita sebenarnya hanya membuat satu tombol ya, di mana ketika diklik tombol ini akan menampilkan pop-up. Nah, seperti ini. Selamat datang di UKDW. Nah, seperti itu salah satu kelebihan yang dimiliki JavaScript. Nah, ini tidak kalian temukan di PHP ya. Jadi, ketika kemarin kita belajar tentang Bootstrap, ketika kalian menekan tombol tambah data di sini, oke, itu sebenarnya menggunakan event ya, event on click. Nah, oke, seperti ini. Kita klik lagi. Nah, ada banyak sekali event-event yang ada pada ini ya, yang ada pada JavaScript. Ada event on click, ada on resize, on select, on submit, dan on load. Nah, itu semuanya sebenarnya contohnya sudah ada di W3School. Kalian bisa explore di W3School sebagai pengetahuan kalian. Mungkin ada yang tertarik di dunia animasi dan sebagainya, atau membuat konten desain yang lebih menarik ya, yang lebih artistik dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan contohkan yang onload lagi ya. Oke, onload itu biasanya berada di body. Oke. Jadi ketika di load dia akan memunculkan yang namanya itu pop up. Oke, kalau kalian pernah misalkan streaming nonton film misalkan, oke, jadi ketika kalian masuk ke halaman tersebut, jadi ketika kalian masuk akan ada iklan, bentuknya itu pop up. Nah, itu dia menggunakan event on load. Oke, kita contohkan saja di sini ya. Oke, body. Kemudian di body ini akan saya tambahkan on load. Oke, on load-nya itu saya tambahkan alert aja ya. Sama seperti sebelumnya. Saya buat sama saja. Oke, di sini misalkan selamat menonton film ini misalkan ya. Selamat menonton film ini. Oke, jadi biasanya kalau kalian menonton film, nah di sana ada. Nah, ini untuk mengetahui apakah ini halaman yang benar atau halaman yang salah, di sini akan saya tambahkan header-nya di sini misalkan UKDW movie gitu ya. Oke, mantap. UKDW punya movies, punya bioskop ya. Oke, kita. Wah, di sini ada kesalahan. Oke. Kalau sudah dijalankan, nah di sini. Oke, jadi ketika misalkan kalian masuk ke halaman website UKDW Movies misalkan, kalian tiba-tiba di sini masuk ke halaman. Nah, di sini langsung ada pop up
yang memunculkan selamat menonton film ini. Oke. Jadi kalau kalian reload, pop-up ini akan terus muncul. Jadi kalau yang senang nonton anime atau yang senang nonton-nonton movie, drama dan sebagainya, biasanya website tersebut ada event onload-nya. Jadi event onload-nya itu digunakan untuk menampilkan pop-up. Biasanya itu pop-up iklan ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya object text. Jadi di apa? Untuk yang event itu kalian bisa bisa explore di W3School. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan object text. Nah, jadi object text itu seperti apa? Oke, nanti kita di sini nanti akan membuat seperti form yang terdapat pada JS ya. Oke, kita akan langsung buat saja formnya. Oke, yang ini saya hapus. Bodinya jangan. Oke, kalau sudah saya enter saja di sini. Nah, saya akan menunjukkan di sini pembuatan form. Jadi kalian udah sangat terbiasa dengan form yang ada di HTML, PHP. Nah, di sini kita akan membuat form-form tersebut. Kemudian penanganannya itu nanti menggunakan JS. Jadi core-nya itu ada di JavaScript-nya ya. Oke, kita akan contohkan saja langsung. Di sini saya akan buat tabelnya dulu, sama seperti yang di modul. Kalian bisa contohkan yang di modul. Oke, kalau sudah, di sini saya akan buat input type-nya. Input type. Oke, misalkan di sini input type-nya itu teks ya. Kalau sudah, name yang paling penting itu type dan name. Name-nya itu misalkan apa? Oke, misalkan ini tadi kita punya program panjang dan untuk menghitung itu ya, untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, sebentar. Ini saya copy saja ke bawah. Panjang, kemudian lebar. Oke, seperti ini. Ini mungkin lebih tepatnya number ya. Number. Oke, kalau sudah, saya tambahkan satu lagi di bawahnya. Nah, di bawahnya ini untuk button-nya ya. Jadi saya gunakan button di sini, button, kemudian name-nya itu adalah, saya nggak perlu pakai name ya kalau button. Button itu nggak butuh name. Kalau di sini saya akan gunakan value saja. Value-nya itu adalah, misalkan di sini saya hitung. Oke, kemudian saya menggunakan di sini saya akan menggunakan event yang namanya eventnya onClick. Jadi ketika tombol ini diklik, dia akan menampilkan hasilnya. Oke, ini saya ini skip dulu. Oke, kalau sudah, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya sudah seperti ini ya, sudah bagus. Kemudian, sebentar di sini. Oke, saya tambahkan placeholder saja. Ini untuk panjang. Masukkan panjang, kemudian yang ini placeholder, masukkan lebar. Oke, seperti ini. Kita cek lagi. Ya, udah ada ya. Masukkan panjang dan lebarnya. Kemudian kita hitung di sini. Oke, kita akan membuat fungsi untuk menghitung ini. Nah, menarik nih. Oke. Script di sini kalau sudah, ini saya copy saja. Saya paste. Nah, ini script tutup ya. Jadi ada script buka dan script tutup. Oke, sekarang saya akan buat variabel panjang di sini. Oh, tidak perlu panjang, kemudian lebar.
Oke, seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini, jangan ya, di sini saja. Var untuk hasilnya, variabel untuk menampung hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah panjang dikali lebar. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana cara saya menangkap NIM yang ada di sini? Oke, apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana teknik atau cara saya menangkap NIM-nya? Jadi, kalau di PHP, untuk menangkap NIM-nya ini kalian menggunakan metode. Di PHP atau PHP ada dua metode, metode post dan metode get. Metode post itu untuk menangkap data yang ada di sini. Jadi tidak ada query string-nya ya. Jadi pada URL-nya tidak ada query string karena menggunakan metode post. Berbeda kalau kalian menggunakan metode get, pasti akan ada query string-nya. Oke? Nah, di sini tidak ada form. Sengaja saya buat di sini tidak ada form methods, bla bla bla, dan action-nya juga tidak ada. Jadi, kalau di JS, kita bisa gunakan script seperti ini untuk menangkap name-nya. Saya bisa gunakan dokumen, dokumen forms, kemudian nama panjang yang kita ambil apanya? Dokumen form, nama name-nya itu panjang, kemudian yang kita ambil adalah value-nya. Oke, seperti ini. Jadi yang pertama itu kalian gunakan dokumen .form nama variabelnya kemudian value-nya. Oke. Yang kedua juga sama di sini, dokumen .form kemudian bukan panjang ya tapi lebar .value. Jadi yang diambil adalah value-nya. Oke, seperti ini. Kalau sudah di sini, oke, ini bukan, oke, saya jadikan fungsi saja di sini. Saya buat fungsinya function apa ini misalkan luas, function luas saja misalkan di sini. Oke, saya paste di sini. Kalau sudah function luas, apakah ada yang salah di sini? Line 4. Ini line 4 adalah panjang kali lebar. Kemudian saya tambahkan elet-nya terlebih dahulu di sini. Elet-nya itu saya akan menampilkan hasilnya. Saya tambahkan string dulu. Hasil bukan hasil perkalian tapi luas ya. Luasnya itu sama dengan, oke, saya tambahkan di sini hasil. Oke, seperti ini. Sepertinya ada yang error di sini. Line 12. Oke. Oh, kurang sama dengan ya. Mohon maaf, di sini kurang sama dengan. Oke, kalau sudah tidak ada error lagi. Nah, di sini udah bisa ya. Oke, kita coba dulu. Misalkan saya masukkan 5 dan 4. Harusnya hasilnya 20 ya. Di sini kita cek. Oh, ini hasilnya belum. Oke, dia belum. Oh, iya. Karena di sini belum kita tambahkan event-nya. Oke, saya tambahkan event on click. Karena kita akan, kenapa event on click? Karena saya akan klik ini, maka akan muncul hasilnya. Jadi, klik untuk mendapatkan hasil. Jadi, menggunakan event on click. Oke, kalau sudah di sini, langsung kalian panggil saja. Kalian inisialisasikan objeknya. Kalian buat objek, inisialisasikan nama fungsinya. Oke. Nama fungsinya adalah luas. Oke, kita buat objek di sini. Oke, kalau sudah, kalian bisa jalankan. Nah, ini udah aman ya. Misalkan di sini 6, di sini
3 hasilnya. Oke, masih ada yang salah. Luas HTML input element on click 11 cannot panjang. Oke, kita cek dulu apakah ada yang salah di sini. Var panjang. Oke, sepertinya ada yang salah ya. Sebentar. Oke, ini salahnya saya belum gunakan form. Karena di sini dia menggunakan dokumen form. Jadi kita dokumen name di sini kita akan buat name formnya, form name-nya. Kita gunakan nggak bisa ya. Kalau kalian pakai get element by ID baru bisa di sini. Jadi bisa menggunakan name, bisa menggunakan get element by ID. Nah, di sini kita gunakan form. Nah, ternyata form ini adalah nama form yang ada di sini. Oke, kita tambahkan form di sini. Oke, slice form. Mohon maaf. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Saya jalankan dulu. Ini sepertinya jalan ya. Nah, hasilnya udah tepat karena sudah kita tambahkan ini. Nah, form name-nya itu kalian bisa ubah. Jadi misalkan di sini kita ubah coba misalkan. Nah, di sini kita bisa ubah dokumen coba misalkan. Oke, seperti ini. Kita bisa menggunakan yang teknik ini juga bisa untuk mengambil name-nya. Oke, seperti itu. Teknik yang kedua, kita bisa mengambil menggunakan ID-nya. Jadi yang kita ambil itu bukan name-nya, melainkan ID-nya. Itu yang paling sering digunakan dalam JavaScript ya. Jadi menggunakan get element by ID. Nah, itu contoh untuk itu akan saya jelaskan nanti setelah ini. Jadi untuk menangkap text field ini selain menggunakan name, kita bisa menggunakan ID. Nah, nanti di sini ditambahkan ID. Oke, misalkan ID-nya juga namanya di sini panjang. Oke, misalkan saya buat panjang seperti ini. Nah, nanti kalian tidak perlu name lagi, tapi kalian memanggilnya menggunakan ID. Gunakan get element by ID. Oke, itu nanti akan saya contohkan penggunaan ID, karena di JS nanti paling banyak itu menggunakan ID, bukan menggunakan name ya. Jadi yang akan digunakan adalah ID-nya, bukan name-nya. Nah, seperti itu. Ini akan saya contohkan di pertemuan untuk praktikum nanti. Sekalian saya juga akan menjelaskan tentang validasi, juga tentang kita akan membuat grafik nanti. Kita akan membuat grafik karena di JS itu paling sering atau paling dominan penggunaan grafik ya. Jadi grafiknya itu kita datanya itu kita ambil dari database. Jadi dinamis ya. Misalkan data di database berubah, data yang di grafiknya juga mengalami perubahan. Oke, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk teorinya ini. Untuk pre-labnya, saya minta kalian membuat bentuknya itu seperti laporan percobaan. Saya sebut sebagai laporan percobaan. Kemudian kalian yang saya jelaskan ini kalian coba, kemudian kalian tuliskan hasilnya dalam laporan tersebut, laporan percobaan. Jadi yang saya minta nanti itu yang pertama ada screenshot-nya, ini ada code-nya, ada screenshot hasilnya, kemudian sedikit penjelasannya. Oke, seperti itu.
Karena kenapa saya minta laporan percobaan? Karena saya tidak tahu apakah kalian benar-benar menyimak video ini atau hanya mengabaikannya. Jadi saya perlu yang namanya laporan percobaan tersebut. Oke, seperti itu. Untuk nanti untuk apa? Untuk praktikum saya akan jelaskan tentang nanti saya akan jelaskan tentang validasi. Nah, di sini sebenarnya validasi udah sangat lengkap. Saya tuliskan serta code-code-nya juga untuk validasi. Kemudian untuk grafik, nah grafik seperti ini nanti kalian bisa copy saja grafiknya ini, di copy. Kemudian nanti kita akan menggunakan data yang diambil dari database ya seperti itu. Tapi di sini untuk ini datanya itu tidak diambil dari database. Oke, nanti akan saya jelaskan di praktikum ya, yang ini bagian ini. Kemudian oke, seperti itu. Untuk validasi untuk validasi di sini kita bisa menggunakan validasi pada text box, bentuknya seperti ini. Jadi saya gunakan condition ya di sini, logic saja, sesuai logic ya. Jika panjangnya itu tidak diisi dan lebarnya juga tidak diisi, maka apa hasilnya? Bukan tidak diisi ya, tidak sama dengan 0 nih artinya. Jika panjangnya tidak sama dengan 0, artinya diisi. Tidak sama dengan 0, tidak empty ya artinya. Tidak empty artinya tidak kosong, artinya ada ya. Jika panjangnya tidak kosong dan lebarnya tidak kosong, maka dia akan menampilkan hasil perkaliannya. Kemudian, selain daripada itu, misalkan panjangnya kosong, lebarnya kosong, atau salah satunya kosong, tidak diisi, maka dia akan menampilkan bagian yang ini. Pastikan semua nilai terisi. Oke, seperti itu untuk ininya. Nah, di sini kita juga menggunakan value, kemudian kalian bisa, oh ini salah. Sebentar. Oke, seperti ini. Nah, untuk validasi radio button juga sama, kita gunakan if, konsep percabangan ya di sini. Hanya saja di sini kita menggunakan boolean, jadi ada false dan true. Jadi ketika kedua-duanya itu false, maka silahkan pilih salah satu. Untuk validasi checkbox juga di sini saya menggunakan if di sini. Kemudian saya kombinasikan dengan boolean. Oke, validasi dropdown atau select ya. Dropdown ini select. Misalnya paling banyak digunakan untuk memilih kota. Kemudian sebenarnya ada yang namanya dropdown bertingkat. Jadi ketika kalian pilih provinsi, nanti di provinsi tersebut ada kabupaten-kabupaten. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian grafik ya. Ini akan saya jelaskan nanti di bagian apa? Di bagian praktikum. Oke, untuk yang ini, yang teori saya cukupkan sampai di sini. Masih sangat banyak waktu untuk kalian membuat laporan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang saya berikan. Mohon untuk tidak terlambat ya. Kemudian saya juga akan membuka diskusi di ikhlasnya. Kalian bisa tanyakan terkait dengan materi pembelajaran kita ini. Oke? Sekian dari saya, terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Selamat mengerjakan.